Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Wisata. Selamat datang di podcast Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sumeneb. Bersama saya, Tovan. Kali ini kita akan membahas satu event yang menjadi salah satu event dari 110 event kalender event Kabupaten Sumeneb, yaitu kegiatan S-Track Motocross Championship. Nah, event ini merupakan event yang berskala cukup besar, di mana banyak peserta yang akan datang dari luar kota. Nah, untuk membahas lebih jauh mengenai konsep dan bagaimana pelaksanaan kegiatan ini, di studio sudah hadir bersama saya yang pertama Pak Giono, Ketua Panitia dari tim S-Track Motor Sumeneb. Selamat pagi Pak Giono. Selamat pagi, Pak. Ya, dan yang kedua yaitu Mas Budi John dari IMI Sumeneb. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Pak. Ya, oke. Terima kasih atas kehadirannya semua. Kita akan berbincang-bincang santai mengenai konsep dari pelaksanaan ini. Yang pertama itu ke Pak Giono. Pak, Siap. saya mau tanya, sebenarnya tujuan dari diselenggarakannya event ini dan juga kenapa ditaruh di Sumeneb. Nah, ini bisa dijelaskan, Pak. Siap. Mohon izin, Pak. Iya. Menyampaikan ini sebagai eksistensi kami dalam rangka dimasukkan kalender hari jadi Sumeneb. Iya, Jadi kami sebagai ketua S-Track S-Track ya. siap untuk divisinya cross, sehingga kami memasukkan kalender Sumeneb sehingga untuk memasyarakatkan dunia otomotif bahwa memperkenalkan otomotif ke daerah Sumeneb. Oh, gitu. Siap. Oke, saya coba tanya hal yang menurut saya menarik, Pak. S-Track. Nah, ini sebuah komunitas atau bahasa sederhananya seperti paguyuban ya. Ada Siap, sekumpulan orang yang punya hobi yang sama, terus kemudian melakukan sebuah aktivitas. Nah, kebetulan ini S-Track. Nah, bisa dijelaskan, Pak, tentang organisasi S-Track ini? Siap. Jadi untuk S-Track itu suatu paguyuban di otomotif. Iya. Jadi kami dari beberapa rekan-rekan kami ini sering mengadakan trabas, Pak, Trabas awalnya itu ya. di adventure. Oke, iya. Di adventure. Salah satunya rekan kami juga berpengalaman di cross. Kenapa sekarang khususnya di Sumeneb ini vakum dari awal itu karena terkendala dengan lapangan cross, Pak. Lapangan cross. Iya, sehingga kami membentuk tim S-Track, S-Track ya. Nah, pengertian S-nya sendiri itu apa, Pak? Sumekar Motor Track, Pak. Oh, semukan. Yang dipakai itu motor trail ya? Siap. Oke. Nah, anggotanya ada berapa itu, Pak, sampai sekarang untuk di Sumeneb sendiri? Untuk Sumeneb sendiri di S-Track sekitar 61 orang. 61 orang. Nah, aktivitas dari rutinnya itu apa, Pak? Boleh. Rutinnya kita melaksanakan, kalau di melaksanakan adventure sambil baksos ke warga. Mungkin dalam acara minggu ini kita bisa terabas ke wilayah ini sambil mengadakan baksos ke warga. Oh, berarti memang ada acara yang kumpul-kumpul, terus kemudian bareng-bareng jalan, mencari jalan off-road pastinya ya, Pak ya? Siap. Kalau on route-nya, Pak, berapa kilo? Memang harus nerabas, Pak ya? Gimana itu? Itu hanya Pak, apa ya, sebuah Istilah? harus nerabas, tapi bukan selalu nerabas. Ya, bisa-bisa ini Pak ya Pak. Malah lama waktunya juga ya. Artinya memang nama memang harus dibuat agak sensasional juga Pak ya. Siap. Kondisional, Pak. Iya. Nah, kembali lagi ke event ini Pak. Rencananya kapan pelaksanaannya nih? Rencana digelar nanti di bulan November tanggal 22 dan 23. Jadi 2 hari dilaksanakan. 2 hari itu Sabtu Minggu berarti, Sabtu Pak? Minggu. Sabtu Minggu ya? Siap. Tempatnya di mana Pak? Tempatnya di lapangan tembak Kodim 0827, lapangan sirkuit S-Track Halim Perdana Kusuma. Oh di Jalan Pahlawan agak ke barat. Siap. Itu ya dari sana. Siap. Ya. Oke. Nanti itu kan ngumpulin orang banyak Pak.
ada tiket masuk Pak? Siap. Ada ya, Jadi disiapkan ya? tiket masuk ada Pak. Target penonton berapa Pak Target penonton rencananya? untuk minggu itu biasanya mencapai 300 atau 400. 400.000. 400 personil orang yang menonton. Oh yang menonton ya? Iya, untuk hari Minggunya biasanya bisa mencapai 800. Oke. Saya coba bergeser ke Mas Budi John dari IMI. Nah, IMI Ikatan Motor Indonesia Sumeneb. Nah, dalam konteks olahraga otomotif, nah peran IMI sendiri gimana Mas? Mohon maaf, perlu kami luruskan dulu ya. Oh ya, gimana? Kami sudah ada rekomendasi dari ini, Iya. cuman nunggu saya dilantik kapan gitu loh. Ya. Oke, berarti ketua IMI. Calon. Oh calon, berarti ketua kandidat IMI ketua IMI Sumeneb ya. Artinya, tapi surat rekomendasi sudah ada ya? sudah ada dari IMI Jatim gitu loh. Oh gitu. Iya. Nah, ya bisa dijelaskan bagaimana peran IMI dalam mengembangkan olahraga otomotif seperti ini di Sumeneb, Mas? Peran IMI sendiri mendukung Mendukung ya. dalam kegiatan motocross ini, karena IMI sendiri salah satunya untuk mencari bibit untuk dikirim ke Jurprov. Oke, dalam konteks olahraga otomotif seperti ini, kira-kira sudah berapa IMI Sumeneb mengirimkan atau memberikan rekomendasi kepada komunitas mengirimkan atletnya untuk menjadi crosser-crosser di tingkat provinsi atau nasional, itu bagaimana? Mohon maaf, selama ini perdana. Perdana, ya. Sebelum saya dilantik ya, ini tidak bisa mengirim. Untuk semua ya, cabang olahraga otomotif khususnya. Oke gitu. Iya. Kenapa Mas? Memang harus ada ketuanya ya? Harus ada ketuanya dulu. Setelah itu baru dicari. Baru boleh ya? Baru boleh mengirimkan. Ya, dicari bibit-bibit siapa aja yang bisa dikirim ke Jurprov. Gitu. Jadi selama ini masih termasuk olahraga yang anggaplah seperti rekreasi aja ya Pak Giono ya. Kalau berkaitan dengan apa yang sudah dilakukan oleh Estrek. Siap. Itu gimana? Siap Pak. Jadi untuk khususnya di cross saat itu memang terkendala di lapangan. Jadi untuk rekan-rekan sendiri seandainya latihan masih keluar kota. Oh gitu. Itu terkendalanya awal. Akhirnya kita membuat lapangan dengan teman-teman Estrek dan sukarelawan. Iya. Sehingga terbentuk lapangan Halim Perdana Kusuma. Sehingga bisa memunculkan atlet-atlet kecil. Iya. Iya, generasi baru. Oke. Berarti kejuaraan yang dilakukan ini hanya dalam skala kabupaten. Ketika kemudian Sumeneb ingin mengikuti ajang turnamen atau kejuaraan ya yang lebih tinggi, misalnya level provinsi, level nasional, itu kalau berdasarkan regulasi IMI berarti tidak bisa ya Mas? Bisa. Oke. Enggak, maksudnya gini, tadi katanya harus ada rekomendasi dari IMI, tapi kalau IMI belum terbentuk ketuanya, itu katanya nggak bisa. Itu bagaimana? Bisa dijelaskan ya? Begini, yang dimaksud kami tadi itu sebelum kami dilantik, saya iya. tidak Sumeneb, khususnya Sumeneb tidak bisa mengirimkan atlet otomotif ke Jurprov. Oh ya. Ya, di situ kan ada ke Jurprov, ke Jurnas. Ya. Artinya itu event resmi ya? Resmi. Ya. Jadi bisa berjenjang. Berjenjang. Gitu loh. Tapi saya kira layak sudah Sumeneb untuk mengikuti ke jenjang berikutnya gitu loh. Salah satunya ke Jurprov. Karena pembalap Sumeneb ini sudah luar biasa. Hebat sudah. Oke. Cuma memang antara kondisi real di mana atlet punya potensi banyak, tetapi kemudian juga harus didukung bagaimana secara regulasi organisasi seperti ini juga harus segera ya. Segera. Nah, kira-kira kapan Mas untuk pelantikan ini? Sedang diperjuangkan atau bagaimana? Masih diperjuangkan. Ya. Koordinasi dengan IMI provinsi berarti ya? Kalau IMI provinsi sudah menyerahkan ke kami. Oke, gitu ya. Tinggal nunggu bagaimana segera cepat dilantik. Gitu ya, oke. Saya beralih ke pertanyaan yang lain berkaitan dengan
event ini, kira-kira pandangan dari IMI sendiri untuk ke jenjang selanjutnya, apakah memang ada komunikasi dari teman-teman IMI dengan Estrek? Kan ini pasti tidak mungkin mau berpisah gitu Pak, Siap. koordinasinya segala macam. Bisa dijelaskan Mas? Pastinya sering komunikasi. Oh, iya. Karena kami selaras lah sehati. Iya, Kami pencinta otomotif. Otomotif ya. Sering kami bicarakan gitu loh. Bincang-bincang ya. Ya. Salah satunya IMI itu kan harus ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara dan segala macam. Gitu. Iya. Nah, Iya. di situ kami sudah banyak koordinasi ke pencinta-pencinta otomotif khususnya di Sumeneb. Kami akan libatkan semua itu di organisasi IMI Sumeneb gitu. Ya, artinya semua komunitas atau paguyuban yang hobi di bidang otomotif itu di bawah naungannya IMI semua ya. Pasti. Karena regulasinya mengatur begitu ya. Ya. Oke, saya coba bergeser ke Pak Giono. Pak, berapa target peserta? Target peserta kurang lebih 150. 150 itu nantinya Pak, balapannya itu balapan kan ya? Siap. Oke. Kalau balapan seperti itu Pak, itu biasanya dilepasnya berapa Pak? 10, 20 atau berapa? Itu Biasanya? Pak, sesuai kelas masing-masing, Pak. Oh, ada berapa kelas Mas? Kalau dari IMI aturannya 20 kelas. 20 kelas. Iya, tidak lebih dari 20 kelas. Berarti ini dipertandingkan semua Dipertandingkan semua. pada hari yang sama? Siap. Oke. Di hari Sabtu dan Minggu. Oke, bisa dijelaskan Pak, kelas-kelas itu yang menarik untuk ditonton di posisi kelas apa aja biasanya? Untuk kelas yang eksekutif juga menarik. Iya, menariknya di mana Pak? Menariknya walaupun sudah usianya maksimal, udah usia lanjut tapi masih Boleh ya. boleh untuk Artinya di tidak ada lapangan. batasan umur ya? Kalau lomba cross ini, asal dia kuat aja? Siap. Atau bagaimana? Oh Iya, gitu ya? karena di cross ini dari yang muda sampai tua masih bisa. Oke. Pendaftar termuda berapa Pak? Pendaftar termuda sekarang ada yang 9 tahun. 9 tahun. Pasti bapaknya crosser juga itu. Bapaknya insya Allah crosser. Kalau nggak crosser biasanya, waduh sudah jangan nak itu. Di Sumeneb sudah tumbuh Pak personil yang kecil tapi sudah bisa lintas pulau sudah bisa. Oh gitu ya? Ya. Ke Jawa sudah sering jadi Sudah sering ikut. itu bisa dijagokan nanti Jadi di bibit Sumeneb. ya, Ya, bibit Sumeneb. Nah, selain kelas eksekutif, ya kelas apa lagi biasanya Pak? Yang Eksekutif, ASN dan TNI Polri dari kami juga membuka. menarik? Gitu. Nggih. TNI Polri berarti mereka yang memang profesinya TNI Polri Pak ya? Iya, ASN, TNI Polri. Itu. Yang lainnya Pak mungkin? Pelajar? Pelajar ada Pak, Oh gitu ya. Iya. Cukup banyak ya 20 banyak, ya. 20 Pak. Nah itu bagaimana Pak dengan pola kejuaraannya? Apakah dari masing-masing kelas itu harus muncul juara masing-masing? Misalnya 1 sampai 5 atau bagaimana? Iya Pak, jadi masing-masing kelas itu ada juaranya. Tergantung dari pesertanya Pak. Kalau memang pesertanya banyak ya diambil yang sesuai regulasinya 1 sampai 5. Oke. Iya. Lumayan juga itu Pak. Total hadiah berapa Pak ini Pak? Biasanya? Kalau hadiah itu ditentukan dari peserta Pak. Oh nanti ya, Iya. bisa menyusul ya. Oke. Nah mengenai kepesertaan yang akan diundang atau akan datang Pak di event nanti. Sampai sejauh ini yang dari luar Sumeneb itu ada berapa orang Pak? Dari luar Sumeneb, insya Allah sudah banyak Pak, banyak termasuk pembalap-pembalap nasional sudah mengikuti. sudah. Nah, Nanti akan hadir di Bisa Sumeneb disebut juga. tuh Pak yang nasional kira-kira Dari siapa? Jidan seperti itu nanti akan hadir. Jadi yang kemarin itu mendapatkan poin di saat di Bromo itu akan mengikuti ke Sumeneb. Nah emangnya di Bromo ada event juga Pak sejenis? Kemarin Bulan apa? dari Estrek yang melaksanakan, jadi Iya. anggap seri Pak, seri 1, seri 2. Kemarin seri satunya itu jadi yang mendapatkan poin akan mengikuti ke Sumeneb. Oh gitu, artinya cukup tinggi ya. Jadi antusiasme masyarakat
kalau diadakan di Sumeneb ini sudah cukup bagus ya Pak? Insya Allah, Pak. Yang terjauh dari mana Pak? Dari Bali ada, Pak. Bali. Siap. Dari Sumatera, Kalimantan? Sementara Belum ya? belum ada. Belum. Artinya kalau waktu tinggal 1 atau 2 bulan ya, sekitar 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan kemungkinan peserta dari beberapa pulau di Indonesia bisa saja. Siap. Nanti akan kami publikasikan. Nah, gini Pak, sebagai panitia lokal, ketika ada estimasi kunjungan peserta dari luar ya, dari luar Sumeneb, ini tentunya kan harus dikoordinasikan Pak. Bagaimana hotel? Kalau warung makan mungkin pasti siap ya, tapi akomodasi. Nah ini bagaimana persiapan dari panitia Pak untuk mengatur itu? Jangan sampai nyampe ke Sumeneb nanti, wah kami nggak dapat kamar. Nah ini harus ada alternatif yang disiapkan. Bisa dijelaskan itu Pak? Siap. Untuk seperti biasa, jadi dari rekan-rekan yang dari luar kota, sebelum hadir ke sini sudah menghubungi ke teman-teman kami. Iya, ada kontak person ya. Kontak personnya nanti akan diarahkan kemana, di hotel mana, seperti itu, Bapak. Oke, berarti sudah siap sebenarnya. Siap. Nah, oke, saya coba bergeser ke IMI. Nah, Mas Budi John, saya coba menggali lebih jauh mengenai bagaimana sih sebenarnya latar belakang dari teman-teman yang suka cross. Nah, dan bagaimana sebenarnya hobi ini bisa memberikan ruang kepada anak-anak yang dalam tanda kutip suka ngebut, suka trek-trekan, itu bagaimana Mas? Apakah ini bagian dari upaya itu atau memang tidak harus anak-anak yang seperti itu gitu? Itu bagaimana Mas, bisa dijelaskan? Latar belakang motocross ya. Iya, motocross dalam pandangan IMI Dalam gitu. pandangan IMI itu ya ini sebenarnya sangat sangat luar biasa. Iya. Artinya bisa menampung yang sering balapan liar. Gitu ya. Iya. Yang sering kebut-kebutan di jalan. Nah, IMI dan tim-tim yang senang otomotif ini sudah menyediakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan otomotif. Untuk anak-anak yang Anak-anak yang suka ngebut. Ada motocross, ada drag bike, itu ya. ada road race nantinya. Iya. Iya. Disitulah daripada balapan liar, ayo Oke. para adik-adik di Kabupaten Sumeneb ini ikutlah ajang ini, gitu loh. Oke. Tunjukkan prestasimu. Iya. Iya. Oke, Pak Giono. Siap. Memang gini ya, adakah kecenderungan anak-anak yang atau siapa ya yang suka ikut cross atau segala macam itu? Memang pasti punya nyali-nyali hebat ya anak-anak yang suka ngebut atau itu bagaimana Pak dari pengalamannya Pak Giono? Jadi untuk rekan-rekan yang sudah biasa balapan liar, jadi kita merasa bangga dia bisa bergabung dengan kami. Awalnya dari adventure sampai sekarang sudah bisa mengikuti di kelas-kelas apa ini ya? Iya. Perlombaan. Perlombaan ya. Iya. Jadi kelas adventure itu juga kami buka. Jadi memberi kesempatan kepada mereka sehingga dia merasa bangga bisa hadir di situ. Iya. Di saat lomba. Oke, berarti artinya memang untuk event yang sifatnya lomba di Extract Championship ini memang biasanya itu menjadi wadah bagi anak-anak yang memang suka kebut-kebutan ya. Betul. Tetapi kalau adventure sendiri Pak, biasanya apakah ada segmentasi sendiri? Misalnya, udahlah saya nggak mau ngebut, saya itu pengen hobi aja gitu. Jadi saya punya motor, saya ingin jalan bareng sama teman-teman. Tapi ketika ada ajang kejuaraan, biasanya yang begini-begini nggak minat ikut gitu. Itu bagaimana Pak? Ada juga seperti itu, Pak. Ada yang berani juga? Ya, banyak yang berani bahkan. Berarti Pak Giono juga pernah ikut begitu? Dulu pernah ikut. Oh. Kalau sekarang Pak? Sudah tua, Pak. Iya. Jadi udah nggak mampu tenaganya. Siapa tahu juara Pak, dicoba. Iya. Jadi jadi berbagai macam latar belakang ya Pak. Ya. Tapi bagaimana komunitas ini, paguyuban ini dibuat untuk memberikan ruang pada generasi muda untuk silaturahmi dan membangun kebersamaan gitu Pak ya. Betul. Oke. Pak,
Saya ada pertanyaan lanjutan dan ini dalam konteks pariwisata. Nah, yang datang kan banyak dari luar kota. Anggaplah 100, Pak. Nah, apakah ada upaya dari panitia kemudian memberikan informasi tentang Sumeneb ini punya potensi pariwisata begini. Dan kalau ke Sumeneb bisa membeli paket wisata. Ini penting loh Pak. Siap. Artinya kalau dalam konteks pariwisata bagaimana orang yang datang itu nanti bisa berbelanja. Siap. Industri nanti berjalan. Nah, bagaimana Pak dari panitia sendiri? Dari panitia bahkan memberikan promosi Pak Gitu. kepada mereka untuk bisa berwisata di destinasi Destinasi ya. Sumeneb. Iya. Jadi menikmati kebudayaan Sumeneb. Iya. Bagaimana kebudayaan Sumeneb itu, Iya. sehingga mereka juga senang, bangga setelah hadir ke sini kapan bisa kembali ke Oh Sumeneb. gitu. Betul. Nah, dalam bentuk apa itu Pak? Ada kunjungan ke keraton atau kemana? Bisa ke keraton, ke masjid, juga kami ke kasta tinggi, seperti itu. Mereka lebih senang. Berarti itu memang juga sudah disiapkan ya time schedule-nya Pak untuk Siap. teman-teman itu. Siap. Itu berarti mereka naik motornya masing-masing. Rombongan Bapak. Jadi untuk sepedanya juga sudah dianu sendiri. Jadi mereka membawa mobil sendiri Mobil sendiri. dengan teman-temannya, nanti rekreasi kemana Pak yang cocok di sini. Oh gitu. Pantai Lombeng seperti itu. Iya. Kan mereka belum tahu wilayahnya, jadi kami perkenalkan wilayah-wilayah yang ada di Sumeneb untuk berbelanja, umpama seperti itu. Oke. Nanti saya juga bisa memberikan sebuah informasi tentang paket wisata Pak. Siap. Jadi kalau nanti ada grupnya bisa saya share ke Bapak bisa share ke teman-teman yang terutama dari luar kota. Siap. Nah, siapa tahu nanti suatu saat bisa balik lagi ke Sumeneb dengan keluarganya atau membawa rombongan yang lebih besar. Karena kalau industri pariwisata memang cara pola promosinya kan harus seperti itu Pak. Jadi harus didukung oleh IMI, oleh komunitas. Siap. Ya, oke. Eh, Publikasi Pak, publikasi yang sudah dilakukan untuk kedatangan peserta yang dari luar daerah untuk kegiatan ini apa yang sudah dilakukan Pak? Kami melaksanakan melalui pamflet Pak. Jadi pamflet apa yang kita terbitkan termasuk hari jadi Sumeneb ini kita tampilkan dan kita kirimkan sesuai dengan kalendernya. Kapan dilaksanakan? Oke. Kita publikasi juga woro-woro untuk wilayah sini melalui mobil ke masyarakat Iya. ya, yang dalam, yang jauh dari sini biar mengerti, memperkenalkan otomotif. Artinya flyer untuk ikut di kegiatan ini juga sudah dibuat ya, ada tim medsosnya sendiri sudah kepanitiaan Pak ya. Siap. Oke. Sebelum saya akhiri Pak, saya ingin bertanya satu hal. Bagaimana pendapat Bapak dari panitia mengenai pelaksanaan kalender event Sumeneb. Nah, kalender event Sumeneb ini kan digagas oleh pemerintah Kabupaten Sumeneb, Pak. Di situ event olahraga, kebudayaan, pariwisata semua kumpul. Nah, termasuk juga event Bapak. Nah, apa pendapat Bapak tentang pelaksanaan kalender event Sumeneb? Silakan. Menurut kami sangat bagus Pak, sehingga Sumeneb sendiri bisa mempunyai nilai jual. Jadi wisata-wisata mengerti apa sih di Sumeneb itu. Iya. Jadi UMKM juga berjalan Pak dengan adanya pariwisata yang masuk ke Sumeneb. Seperti itu. Itu. Oke. Sebelum saya tutup mungkin ada tambahan dari Mas Budi John. Harapannya apa pada masyarakat? Harapan kami pada masyarakat ya, khususnya UMKM, Iya. Oke. apa namanya, sangat luar biasa Iya. dengan adanya event kalender yang 100 berapa gitu, 110, ya, 110. Bagi mereka itu menjadi lahan mencari penghidupan rezeki lah, rezeki. Oke. kayak gitu loh ya. Oke. Mungkin untuk Bapak ada himbauan juga, saran, ajakan kepada masyarakat Sumeneb menonton, silakan. Mohon izin untuk menyampaikan untuk seluruh warga Sumeneb,
S-Track akan melaksanakan event cross yang dilaksanakan di lapangan tembak Kodim 0827 Halim Perdana Kusuma nanti pada tanggal 22-23 November. Mari kita saksikan bersama tim-tim nasional kita yang ada dari luar daerah. Oke. Terus sudah cukup? Cukup, Pak. Oke. Saya kira kita cukupkan dulu untuk perbincangan kali ini, Pak ya. Siap. Mas John ya. Terima kasih sudah hadir di studio. Sobat wisata, demikianlah perbincangan kali ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ke Sumeneb.